Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Jadi malam ini adalah malam terakhir kita menuju formatif terus UTS. Nah, sekaligus kisi-kisi UTS-nya. Ya, kisi-kisi UTS sekaligus kisi-kisi buat formatif juga. Ya, jadi nanti di formatif itu soalnya murni praktek, ada praktek ya. Di UTS ada praktek dan ada teorinya. Gitu. Oke. Ini saya akan praktekkan dulu ya, materi prakteknya waktunya soalnya udah tinggal setengah jam lagi. Saya praktekkan dulu. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar instalasi CentOS-nya atau Linux-nya. Ya, ini yang kelas kalian ya, CentOS 7 ini saya akan jalankan. Jadi materi sekarang ini adalah praktek ya. Prakteknya di sini pertama shell ya, yang kemarin di bab 1 itu ada shell. Terus ini sebenarnya ada di teorinya di bab 2, tapi ini saya majuin aja prakteknya. Ini kita belajar lagi manajemen user. Nah, satunya lagi plus lagi praktek permission file. Nah, jadi di sini untuk prakteknya di sini di konsep sistem informasi kita belajar ini ya, file ini. Nah, ini praktek file. File ini di dalamnya ada permission atau hak akses. Hak akses ini kita ambil hak akses untuk file text, berarti ada read write. Nah, nanti ada file yang execute ya, eksekusi. Ya, karena kita Linux nanti kita bisa buat namanya bash scripting nantilah setelah UTS ya. Nah, nanti ada file yang bisa dijalankan. Sekarang kita file text saja, berarti read dan write. Ya, jadi ini yang kita bahas ini adalah permission file, hak akses file. Di sini juga kita akan belajar lagi manajemen user dan grup. Ya, ini nggak ada di bab ini, ada nanti di bab yang lain untuk teorinya. Tapi untuk prakteknya sekarang kita majuin biar cepat. Terus kita belajar shell. Ini kemarin udah sedikit ya belajar gimana buat file, kemarin sudah belajar. Nah, terus ya udah itu. Ya, yang kita praktekkan itu jadinya shell, permission access, sama satu lagi tadi manajemen user dan manajemen grup di sistem operasi ya, sistem operasi CentOS ini. Terus satu lagi harusnya ada materi struktur directory. Ya, jadi ini tambahan lagi ada materi struktur directory. Nah, jadi sebelum itu saya masuk ke struktur directory dulu sebelum kita mulai praktek yang tadi itu kita belajar struktur directory dulu. Pak Ubay gitu ya. Nah, jadi gini ya, kemarin sudah saya singgung ketika instalasi CentOS Linux, ya sebetulnya yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menginstal, kamu paham yang namanya struktur direktori di Linux. Ya, jadi struktur direktori itu apa? Struktur direktori itu direktori di mana file-file yang mendukung terjadinya sistem operasi, terbentuknya sistem operasi, gitu. Ya, karena dia sistemnya si Linux ini open source, jadi kita bisa ngelihat isi dari file apa aja sih kalau kita mau ngebangun sebuah OS. Nah, ini kita bisa pelajari di sini. Ya, di struktur direktori ini ada banyak struktur direktori, tapi untuk nanti kita praktek nggak semuanya kita pakai. Hanya paling ini aja ya yang kamu wajib tahu seperti home pasti harus tahu, etc. Nah, terus dep, terus nanti ada MNT, terus ada media,
Nah, OPT ini nggak terlalu sering, tapi harus tahu juga OPT. Terus var, ya udah itu aja sebetulnya harus tahu ya. Yang lainnya nggak harus tahu, nggak apa-apa. Yang penting tadi yang saya sebutkan itu wajib tahu. Nah, ini kemungkinan keluar ketika di UTS. Jadi struktur direktori di Linux harus kalian kuasai. Nah, jadi tadi juga ada struktur direktori yang ada di Windows ya. Kalau di Windows bukan struktur direktori, tapi folder pendukung ya, file-file pendukung untuk Windows. Ya, paling cuman ini program files buat apa, terus Windows apa, user apa, gitu. Dikit kalau di Windows. Tapi kalau di Linux, ini banyak. Gitu. Karena di Linux nggak kenal drive ya, jadi dia satu drive aja gitu. Pembagiannya nggak ada partisinya satu aja. Kalau di Windows kan kita bisa bagi partisinya. Drive C itu untuk sistem Windows-nya, drive D untuk kita simpan penyimpanan gitu. Dan di situ nggak ada file-file pendukung sistem OS gitu. Kalau di Linux karena dia nggak kenal drive, makanya dia hitungannya dia per directory gini. Jadi ini yang harus kita kuasai gitu ya. Nah, nanti lebih detailnya lagi kita bahas nanti di habis UTS. Ya, kita bahas lagi Linux lebih dalamnya lagi, struktur direktori lebih dalam lagi. Yang penting kamu tahu ini ya. Jadi etc nanti ngerubah untuk file-file konfigurasi seperti ngerubah IP nanti ada di etc. Home ini tempat nyimpan user. Nanti ketika kita nanti buat user, kita pasti akan dibuatkan folder user tersebut. Misalnya saya buat user AAA. Nah, folder secara otomatis nanti ada folder AAA di bawah folder home atau di bawah directory home. Terus lagi nanti ada dep. Nah, yang kemarin udah saya bahas sedikit, perangkat ya atau misalnya hard disk, flash disk itu nanti dia kebaca atau enggaknya kita bisa lihat di directory dep. Gitu. Biasanya namanya SDA yang kemarin kita instalasi, kalau kamu masih ingat, kita terlihat di situ ada SDA 0 ya atau SDA doang kebacanya kemarin. Nah, itu artinya hard disk kita kebaca sama si OS Linux itu. Gitu. Jadi kalau kita nambah hard disk harus dilihat di dep, kebaca nggak? Kalau dia terbaca pasti ada di directory dep. Nah, terus lagi ada directory media. Ya ini sama ya, dia cuma buat ngelihat kepasang atau enggak si perangkat yang tambahan tersebut ya, misalnya CD-ROM, flash disk, kamera digital. Nah, ini biasanya ada di media. Nah, ini sama sebenarnya, media sama MNT ini sama, di mounting namanya. Jadi di Linux ini ya sekarang sih udah enak otomatis ketika kita pasang flash disk ya itu nanti akan mounting ya, akan mounting itu akan dia terlihat sama kita. Jadi bisa jadi di dep ini kebaca tapi tidak terlihat di interface kita. Nah, artinya itu belum termounting. Nah, kita harus bisa melakukan mounting. Ya, jadi mungkin ada kalanya kita tidak si OS Linux-nya tidak termounting. Ya, ada seperti itu. Biasanya apa? Biasanya kalau misalnya kita menambahkan hard disk baru biasanya di dalam OS Linux, nah biasanya nggak langsung kebaca atau nggak langsung ke mounting. Dia kebaca tapi tidak termounting. Nah, kita harus mounting terlebih dahulu agar dia bisa muncul ya interface-nya. Nah, berikutnya lagi ada OPT. OPT ini aplikasi tambahan. Jadi kalau kamu mau install Exam for Linux, Exam kan ada di Windows ya. Nah, kamu developer web, nah, Exam udah biasa kalau di Windows. Nah, ada Exam for Linux ada. Nah, dia naruhnya di direktori OPT. Ya, jadi kalau kita memang seorang developer web, ya, dan kita banyak file web, ya, nah sebaiknya pas instalasi kemarin OPT-nya kita gedein, gitu. Nah, terus lagi ada direktori ini var, berkas variable log database. Nah, ini sebetulnya juga bisa untuk Apache ya, Apache. Ya, jadi kalau ada Exam, ada Apache. Kalau Exam ini di satu paket ya, isinya ada web server, ada MySQL, sama ada PHP-nya. Kalau di var ini biasanya kalau kita nginstal Apache-nya sendiri. Nah, nanti di Linux tuh bisa nginstal Apache-nya sendiri. Yang selama ini mungkin kalian nginstal Apache, ya itu udah by Exam. Jadi nginstal Exam, di dalamnya udah pasti ada Apache. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi di var ini juga misalnya kalian mau menjadikan si OS
CentOS ini menjadi web server atau mau jadiin mail server, nah directory file-nya ini digedein gitu. Jadi harusnya belajarin dulu baru kita menginstalasi. Ya biar tahu keperluannya kita untuk apa. Gitu, dan mana directory yang harus kita buat gedein sendiri. Gitu. Oke ya. Nah, ini sedikit aja untuk struktur directory. Selanjutnya kita mulai praktek. Oke, sini terlihat ya. Ini saya masuk. Nah, saya clear. Ini terlihat di sini saya usernya root. Nah, ini ada user root. Di sini localhost, berarti localhost ini nama dari si komputernya. Ya, nama komputernya adalah localhost. Ini yang strip ini, ya strip ke atas ini, artinya dia berada di folder dia. Ya, si root ini berada di folder root. Ya, kalau di Windows berarti kayak begini. Ini user, ini saya ada folder Riddler. Nah, ini saya lagi ada di sini, gitu, di foldernya dia. Nah, ini kita bisa lihat ls. Nah, di sini ya untuk lihat file ls, nah ini nggak ada apa-apa ya isinya. Nah, untuk root, nah kita bisa ngelihat di dalam kita punya user apa aja. Kita bisa lihat di sini di home ls. Nah, berarti ada user Riddler nih, ya. Karena tadi ketika kita buat user baru otomatis akan dibuatkan folder di bawah folder home, gitu. Oke, sekarang langsung aja kita buat di kasus untuk menjelaskan tentang permission file. Ya, jadi di sini ada Mr. X atau Mr. John. Mr. John ini memerintahkan ya divisi IT ya, dalam hal ini adalah root ya, untuk membuat 4 user. User 1 ini saya agak cepat nih, soalnya dikejar-kejar waktu. Kemarin saya ditegur karena waktunya kebanyakan sama saya, dosen lain nggak kebagian. Nah, misalnya di sini ada ya, misalnya ada yang namanya Wawan, terus yang kedua misalnya namanya Budi. Nah, Wawan dan Budi ini kita masukkan ke dalam divisi accounting. Nah, terus berikutnya lagi yang misalnya di sini ada Yanti, yang di sini ada misalnya Indah. Nah, ini masuk ke divisi marketing. Nah, gitu. Ya, nanti si Mr. John ya, ini memerintahkan sama IT ya. Jadi membuat file, jadi root ya. Root ini disuruh si Mr. John untuk buat file namanya laporan perusahaan. Nah, laporan perusahaan ini yang tadinya dibuat root nanti akan diserahkan oleh root menjadi miliknya Mr. John. Yang artinya sekarang Mr. John nanti bisa mengedit laporan perusahaan ini. Nah, Mr. John ini akan dibantu ya, atau meminta tolong lagi kepada root agar Wawan sama Budi atau divisi accounting ini ya bisa mengedit laporan perusahaan. Ya, jadi si laporan perusahaan ini bisa diedit sama Mr. John dan grupnya accounting, divisi accounting. Ya, sedangkan ya jadi hak aksesnya ya, hak akses untuk Mr. John dan divisi accounting adalah read dan write.
Nah, sedangkan si marketing ya dalamnya Indah sama Yanti ini hanya hak aksesnya hanya read aja. Ya, jadi hak akses untuk laporan perusahaan ya. Ini untuk divisi marketing ini hanya aksesnya cuma read doang. Gitu. Oke, paham sampai sini tugasnya? Halo? Paham ya? Halo, tes? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kita mulai kerjakan. Nah, di sini modulnya nanti saya kirim. Nah, ini ada pembuatan user dan password. Ya, jadi user add. Nah, terus kita buat passwordnya. Sekarang kita buat user add. Tadi Wawan ya. Pas WD. Ya, ini passwordnya pas WD. Ya, pas WD, terus nama usernya. Nah, kita kasih nama, kita kasih password samain aja. Ya, lagi user add, jadi siapa? Budi. Oh, sorry, user add. Pas WD, Budi. Passwordnya juga Budi, biar gampang. Terus user add lagi, Indah. Sorry, ini ke atasin aja. Ini Indah. Passwordnya atau pas WD, ini ke atasin. Indah, passwordnya Indah juga. Terakhir satu lagi, user add, nanti pas WD, passwordnya juga samain, biar gampang. Nah, ini udah buat 4 user. Oh, dari mana Pak? Ini kita lihat di sini ls. Nah, ini ada folder-foldernya masing-masing. Nah, sekarang lanjutnya kita buat di sini Gadir folder yang namanya data. Nah, ada folder data. Nah, ini ingat ya, saya sekarang ada di directory home, saya akan masuk ke directory data. Berarti cd directory data. Nah, saya sekarang udah berada di data nih. Nah, di sini saya akan buat file. Perintahnya kita pakai editornya, pakai v-editor. Bawaan dari CentOS pakai v. Tadi ya, laporan lab perusahaan. Nah, .txt. Nah, ini di enter. Nah, di sini kita harus tekan tombol I, nah, artinya insert. Nah, baru kita bisa ketikkan, baru kita bisa ngetik ya. Jadi kalau belum di I, kita belum bisa insert. Nah, di sini misalnya laporan tahun ya, 2019, misalnya di sini keuntungan ya 2 miliar, nah, 2020 keuntungan misalnya 3 miliar. Nah, kayak gini. Nah, ini udah selesai. Ini kita harus escape biar hilang nih insertnya. Nah, sekarang kita nyimpan. Menyimpannya di sini ada shift -2 ya, biar titik 2 terus wiki ya. Wiki itu write sama quit. Jadi kita tadi habis nulis terus kita simpan, kita save terus kita keluar. Nah, udah selesai. Ini saya clear. Kita lihat di sini. Ini kan ada file ya. File kita bisa lihat perintahnya cat up perusahaan. Nah, ini udah. Nah, sekarang dilihat lagi lebih detail ls-l. Nah, dilihat di sini. Ini laporan perusahaan dibuat sama root ya. Hak aksesnya root ya, karena dia yang buat, dia punya hak akses read dan write. Ini strip artinya dia sebuah file. Kalau D berarti dia sebuah directory. Nah, terus di sini ada yang namanya root lagi di sini. Root di sini adalah grupnya. Jadi ketika user membuat sebuah file,
dia owner, dia juga grupnya. Gitu. Grupnya di sini adalah R. Ya, terus yang lain di sini ada R lagi, ini R yang lagi ini artinya other. Ya, other-nya itu berarti dia bukan masuk ke owner dan bukan masuk ke grup. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, nanti kita praktekkan aja untuk memahaminya. Jadi nanti ada grup. Grup itu apa? Tempat di mana user-user mempunyai hak akses yang sama. Gitu. Oke, sekarang kita coba merubah ya kepemilikan yang tadinya dari root, kita jadiin sekarang punyanya si Mr. John. Mr. John-nya belum dibuat ya? Mr. John belum dibuat nih. User add. Oke, Mr. John. Pas WD-nya John. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini root. Sekarang akan saya ganti jadi punyanya si Mr. John. Caranya ch on atau change owner yang tadinya punya root berarti ini ganti jadi John. Ya, ke mana? Ke laporan perusahaan. Ya, jadi si root ngasih John untuk jadi pemilik dari laporan perusahaan.txt. Nah, sekarang kita lihat ls-l. Nah, sekarang sudah jadi John. Nah, artinya si John ini udah bisa read dan write karena dia pemiliknya. Sekarang saya login menjadi John ya. Nah, ini perintahnya bisa pakai su John. Nah, Pak, kok saya nggak dimintain password? Ya, karena ya, root ini user tertinggi. User tertinggi masuk ke user biasa tanpa password. Oke, sekarang saya clear dulu biar enak. ls, sekarang saya edit. Ya, ls-l kita lihat dulu ya. Ini udah milik si John, harusnya si John udah bisa ngedit file laporan perusahaan. Kita v, lab, perusahaan. Nah, misalnya ditambahin sama John. Di sini, ingat ya, i dulu, insert. Nah, di sini kita masukkan 2018, keuntungan, misalnya, 1M. Nah, ini udah. Ya, sekarang tinggal simpan. WG. Nah, clear. Sekarang kita lihat lab perusahaan ini di tab aja ya, nggak perlu diketik semua. Nah, ini udah bisa masuk. Artinya si John sekarang sudah bisa ngedit. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah buat grup. Tadi kan 4 user tadi di sini, ini home ya, saya home lihat. Di sini ada Budi, Indah, Wawan, nanti ini kan belum dimasukkan ke grup. Nah, kita buatkan grup dulu. Nah, yang bisa buat grup ini hanya root. Ya, berarti saya masuk lagi root. Nah, ini dimintain password. Naik dia ke atas. Berarti harus tahu passwordnya. Gitu. Kalau dari root ke bawah nggak perlu password karena dari user root ke user biasa. Nah, sekarang kita buat grup. Perintahnya add group. Kita kasih nama tadi accounting. Nah, salah. Berarti grup add. Accounting. Nah, oke, udah ada. Ya, jadi kalau salah, nah dia nanti akan perintah ini bus add group, not found, ya berarti kita ganti ini jadi grup add. Nah, sekarang coba kita masukkan user, berarti tadi Budi sama Wawan ya. Nah, perintahnya g password min a. Di sini kita masukkan Budi ke dalam grup accounting. Nah, tuh, adding user Budi to group accounting. Ya, satu lagi, ini kita naikin ke atas, ini tinggal ganti Budinya, ya ini tadi panah ke atas aja ya, diganti jadi si siapa? Wawan. Oke, dah. Nah, kalau belum yakin, udah masuk belum 2 user tersebut ke dalam user accounting, kita bisa lihat, ini perintahnya cat, nah ini masuk ke etc, ini lagi grup. Nah, jadi di sini, di folder etc tadi, makanya kita perlu tahu fungsi dari folder etc, dia menyimpan file-file konfigurasi. Ya, jadi di sini ada file namanya file group, ya di bawah folder etc yang fungsinya melihat isi dari user-user yang sudah terdaftar, user dan grup yang sudah terdaftar. Nah, sekarang kita lihat, ya, cat itu untuk melihat isi dari folder grup. Jadi hierarki ya, jadi nggak bisa langsung kita dari home langsung ke grup
ini ke file ini. Kita harus masuk dulu ke folder etc baru masuk ke file grup ini. Nah, di enter. Nah, di sini terlihat accounting. Nah, nomornya 1006 ya, ID-nya di dalam sini ada Budi dan Wawan. Oke, jadi udah masuk 2 user tersebut. Sekarang kita masukkan lagi user-user yang lainnya. Nah, berarti di sini kita buat grup dulu, grup add lagi. Siapa tadi? Marketing. Nah, marketing kita masukkan grup. Nah, ini kita ke atas ini biar cepat. Nah, berarti ini ganti. Ini Yanti masuk ke grup marketing. Satu lagi si Indah. Oke. Ya. Nah, kita bisa cek lagi add etc group. Apakah 2 user tersebut sudah masuk ke grup marketing? Ya udah, Yanti Indah ke grup marketing. Kita clear. Nah, di sini kita masuk ke data ya. CD data ls-l. Nah, di sini dilihat dia grupnya masih root. Nah, saya pengen grupnya jadi grup si accounting. Ya, berarti di sini saya harus merubah ya, atau root merubah kepemilikan dari tadinya grup root menjadi grup si accounting. Nah, gimana caranya? Perintahnya tinggal change lagi, change grup GRP. Sekarang jadi grup marketing, berarti marketing yang mau kita rubah adalah apa? File laporan perusahaan. Nah, udah. Nah, jadi tinggal chgrp dirubah, yang tadinya punya grupnya root diganti ke marketing laporan perusahaan. Itu. Kenapa harus root, Pak? Iya, root. Karena yang pertama yang grupnya ini adalah grup miliknya adalah grupnya root. Jadi root yang harus ngasih yang tadinya punya dia ngasih ke grup marketing. Sekarang kita lihat ls-l, nah sudah jadi marketing. Nah, sekarang di marketing kan di dalamnya tadi ada nggak apa-apa ya, beda ya, harusnya accounting ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di marketing tadi ada siapa, Yanti sama Indah. Nah, Yanti sama Indah ini sekarang hak aksesnya baru read. Nah, sekarang kita naikin dia menjadi tambahin jadi write. Nah, perintahnya pakai chmod. Ya, chmod ini B berarti grup tinggal plus W laporan perusahaan. Jadi menambahkan permission write ke dalam grup ya untuk file laporan perusahaan. Nah, itu cara bacanya. Jadi ls-l. Nah, sekarang udah nambah W yang sebelumnya belum ada W-nya, belum ada write-nya. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Saya akan login sebagai user Yanti. Dia adalah orang marketing. Nah, sekarang saya coba edit laporan fee, laporan perusahaan. Nah, misalnya dia, kita tambahin I dulu. Nah, ini masuk 2017, keuntungan misalnya 500. Nah, ya, bisa ya. W, Ki, satu lagi. Nah, ini Yanti ya, ini saya clear. Nanti saya login lagi jadi si usernya Indah. Indah. Jadi bisa ya dari user ke user. Nah, di sini baru dimintain password karena antar user. Nah, Indah ini akan medit laporan perusahaan, fee laporan perusahaan. Karena dia masuk ke grup marketing, harusnya dia pun bisa mengedit file ini laporan perusahaan. Nah, misalnya di sini 200 juta. Oke. Nah, ini simpan lagi. Wiki. Nah, bisa ya. Yang kita lihat, cat lab perusahaan. Nah, bisa. Nah, sekarang gimana kalau si user nih, si user siapa tadi? Wawan sama user Wawan sama user siapa tadi? Sama user Budi.
Nah, dia bisa nggak ngedit. Nah, coba sekarang kita login jadi user Wawan. Nah, ini Wawan masuk ke direktori data, karena dia sekarang ada di home, nih, dia harus masuk ke data. Nah, di data dia coba edit, fee laporan perusahaan. Nah, dia mau hapus nih, sama si Wawan, dia I. Nah, ini dia ketika Wawan tekan tombol I, ini ada warning change read only file. Nah, dia artinya cuma bisa membaca aja, nggak bisa ngedit. Ya, walaupun di sini dia mungkin bisa menghapus nih, bisa menghapus. Nah, tapi kalau ketika dia mau nyimpan, wiki, nih, nyimpan itu write ya. Ya, dia mau nyimpan nih, nah tuh nggak bisa. Ya, jadi yang dia hanya bisa lakukan di sini adalah keluar aja, tidak seru. Nah, jadi kalau ini saya clear lagi, biar lihatnya, cat lab perusahaan, nah ini nggak hilang. Tuh. Sama halnya dengan nanti kita coba si Budi ya. Nah, Budi pun ini ketika Budi merubah laporan perusahaan, bisa dirubah ini jadi 1M. Nah, ini kita simpan. Nah, ini nggak bisa juga. Nah, karena dia hak aksesnya hanya read aja, nggak bisa write. Gitu. Nah, gitu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nah, tapi di sini, ini saya mau login dulu. Nah, di sini, kalau makanya fungsi dari grup apa? Fungsi dari grup adalah menyimpan user-user yang punya hak akses yang sama. Jadi kalau kita udah enak di sini masukin grup marketing, misalnya saya tambah user lagi, add user. Ya, misalnya ada user Naga, ya pas WD. Nah, saya mau masukin, salah nggak sama tuh passwordnya. Nah, saya mau masukin user Naga ini ke dalam user, saya mau masukin ya benar user Naga ini, perintahnya gpasswd min a. Nah, dia misalnya anggota dari orang marketing ya. Jadi ini Naga, ininya marketing. Tunggu, tadi marketing apa accounting? Marketing ya, ya berarti Naga masuk ke marketing. Min A ke marketing. Nah, ini udah. Ya, bisa kita lihat cat etc group. Nah, ini ada nambah ya. Nah, jadi di sini secara otomatis Naga bisa mengedit laporan perusahaan. Ya, misalnya dia nambahin lagi di sini. Jangan lupa di 2015 keuntungan ini misalnya 100 juta. Nah, kita simpan lagi. Peki bisa. Nah, gitu. Jadi tanpa perlu kita memasukkan hak akses satu-satu. Gitu. Jadi nggak perlu usernya, tapi kita masukkan grupnya aja. Gitu. Itu fungsi dari grup, manajemen grup dan manajemen user. Ya, sama permission file. Nah, ini udah begitu cara prakteknya untuk permission file. Ya, ini yang permission file yang teks. Nanti ada lagi yang bisa dijalankan, file yang bisa dijalankan. Nah, ini kalau file yang teks ini cuma bisa read dan write ya. Kalau nanti ada execute adalah file yang bisa kita jalankan. Nah, nanti setelah UTS kita belajar bash scripting yang ada di Linux. Itu. Kalau di Windows juga ada, bash juga ada. Oke, ada yang mau tanya dulu? Karena materi ini juga sudah mau habis perkuliahan. Halo, gimana? Belum, Pak. Bisa ya? Insya Allah. Nah, oke. Ya, nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi,
Saya akhiri, ini benar nih, ada pertanyaan. Nah ini ya, jadi kemungkinan yang kisi-kisinya akan keluar, prakteknya kayak gitu tadi, ya kurang lebih seperti tadi. Nanti ditambah lagi, ini ya, pokoknya ini ada keluar nih, ya sistem operasi, pengertiannya, fungsinya, fungsi sistem operasi. Nah ini konsep sistem operasi. Nah apa itu proses? Apa itu tadi si file itu, ya file permission apa, terus ada cell itu apa, ya. Nah ini tadi kita struktur sistem operasi ya. Nah, ini atau kalau ini struktur directory ya, kalau di Linux itu struktur directory. Nah, terus ada sini ada apa? Ada program allocation atau multi program, atau ada yang kemarin kita sempat belajar yang namanya ini. Ya, ini kita belajar kemarin ini ya kayak gini. Ya, ini kisi-kisinya. Nah, ini kaitannya gimana? Ya, dari user ini ada dari 3 lapisan ini ke user ini kaitannya bagaimana, dan keterhubungan lapisan ini antar lapisan bagaimana. Nah, itu kemungkinan akan keluar ketika UTS nanti. Itu. Nah, ya ini kayak gini, itu memori. Nah, akhirnya bisa diakses sama USB controller. Di sini ada disk controller. Nah, ini gimana hubungan antara setiap perangkat ini, itu. Ya, ini utamanya memori. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, karena ini juga sudah habis jamnya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Benar nih, nggak ada yang tanya nih? Bisa nih. Nanti langsung saya upload nih malam ini untuk video ini sekarang. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.